melalui sambungan telepon sudah bersama kita Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muhadjir. Ya, selamat malam. Ya Pak Muhadjir, kami dengar Anda baru tiba dan baru mengunjungi posko pengungsian. Apa informasi terbaru Pak? Saya sekarang berada setelah tadi turun ke rumah sakit, kemudian juga ke tempat penampungan. Ini kita menuju ke posko utama, yaitu di Kecamatan Pasirian, di Balai Desa Pasirian. Yang nanti semua logistik dan semua pusat pengendalian itu akan ditempatkan di sini. Ada beberapa hal yang harus segera kita selesaikan sesuai dengan arahan dari Pak Presiden. Jadi kalau dalam keadaan bencana seperti ini, maka yang harus diutamakan adalah keselamatan korban. Keselamatan korban itu ada yang berada di penampungan dan ada yang di rumah sakit, ya, yang karena cedera. Nah ini sebagian besar yang di rumah sakit ini cedera karena terbakar. Jadi terbakar dan juga banyak yang terbakarnya 80%. Karena itu kini sedang kita perhatikan secara khusus untuk korban-korban ini yang kebakaran, yang bakar ini. Dan tadi sudah saya koordinasi dengan pihak rumah sakit yang kebakar di badannya 80% ini tidak mungkin diangkut, dicarikan rumah sakit yang representatif. Jadi terpaksa harus tetap dipertahankan di rumah sakit tipe D yang di rumah sakit Pasirian ini misalnya. Dan solusinya adalah kita akan meminta bantuan dokter spesialis dan dokter subspesialis untuk menangani misalnya dokter bedah plastik, kemudian juga perawat yang memang sudah pengalaman merawat orang terbakar dan seterusnya. Dan tadi saya sudah minta bantuan dari Pak Menkes untuk segera mengirim bantuan-bantuan itu. Ya, Pak Muhadjir, karena sudah disinggung korban ya Pak, kita mau pastikan lagi. Terakhir dari Kepala BNPB mengatakan 14 korban jiwa Pak. Apakah angka ini bertambah Pak? Untuk sementara belum. Jadi ini masih 14, tetapi kan ada yang hilang, ada yang belum ditemukan, dan itu jumlahnya masih dihitung. Oke, nah itu soal pencarian terhadap korban yang diduga tertimbun material vulkanik Pak. Bagaimana upaya pemerintah, Pak? Ini nanti akan didatangkan alat berat dari TNI, baik yang berbasis di Pasuruan itu untuk yang menangani yang ada di wilayah Lumajang. Sementara juga ada yang dikerahkan dari Malang nanti, jadi tempur dari Malang, karena ada satu daerah yang namanya Pronojiwo. Betul. Itu walaupun berada di Kabupaten Lumajang, tetapi karena jalurnya terputus, maka hanya bisa ditangani atau bisa diakses dari Malang. Dan saya juga koordinasi dengan Pak Bupati Malang tadi, semua pengungsi harus hari ini, malam ini harus sudah mendapatkan layanan yang penuh, jangan sampai terlantar, dan sudah kita lakukan itu. Ya, dalam beberapa kesempatan juga kami mendengar kendala utama adalah cuaca, Pak. Saat ini pukul 19 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat, Pak. Bagaimana kondisi cuaca di sana? Tadi ada hujan deras setiap jam 3 sampai jam 2 sampai jam 3 ya. Tapi sekarang sudah nggak ada hujan kondisinya. Dan untuk pengungsi yang sekarang masih ditampung di beberapa tempat yang belum baik seperti balai desa, ada yang ditampung di kantor kelurahan, itu saya minta untuk malam ini juga dipindah ke sekolah, karena kalau sekolah kan lebih tertutup di ruang-ruang kelas, sehingga nanti sudah ditangani dan malam ini juga langsung ditangani. Tadi saya barusan dari tempat pengungsian Desa Penanggal dan sudah ada dapur umum, dan sekarang Bu Mensos juga sedang berada di lapangan, Kepala BNPB, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati juga bersama-sama untuk menangani itu. Untuk logistik insya Allah nggak ada masalah karena semuanya sudah siap. Kemudian untuk yang sekarang ada pengungsi yang malam ini juga akan kita tarik. Ya, mereka berada di tempat penampungan yaitu di Desa Curah Koboan. Itu sekarang mereka sudah
tampung di suatu tempat, tetapi tempat itu diperkirakan akan menjadi termasuk zona merah. Jadi ada kemungkinan nanti seandainya ada erupsi susulan atau ada hujan deras yang nanti bisa menggelontor lahar yang tertahan nanti menjadi lahar dingin, itu sangat kita khawatirkan. Karena itu malam ini juga akan kita tarik ke Desa Penanggal. Nah itu dia Pak, untuk evakuasi warga-warga yang tadinya disiapkan tempat penampungan, yang ternyata ada kekhawatiran di sana bisa terjadi erupsi susulan dan lain sebagainya, begitu ya Pak ya. Apakah kemudian posko penampungan yang saat ini sudah ada dirasa cukup mampu menampung semuanya Pak? Iya, makanya pagi ini sudah kita putuskan, kita rapatkan untuk mereka yang ditampung di 2 desa, yaitu di Desa Curangkomboan dan Desa lupa tadi namanya, Sumberwuluh ya. Betul, Sumberwuluh Pak. Sumberwuluh itu malam ini juga akan kita ambil. Karena tempat yang sekarang dijadikan penampungan itu rawan, karena termasuk zona merah. Setelah kita diskusikan, kita khawatir nanti kalau ada erupsi susulan atau seandainya ada hujan deras, maka lahar yang sekarang tertahan di atas, karena di sana ada jembatan. Sebentar, mohon maaf saya potong Pak Muhadjir. Pak Muhadjir mau mengatakan bahwa posko pengungsian yang ada di Desa Sumberwuluh ini dalam tanda kutip dirasa tidak aman, Pak. Ya, belum tidak aman. Karena itu harus malam ini juga harus dipindah ke Desa Penanggal. Waduh, banyak itu Pak yang sudah mengungsi di sana, Pak. Dan nanti Bu Wakil Bupati tadi sedang mencari sekolah yang bisa digunakan alternatif, tapi paling tidak malam ini nanti akan ditampung di tenda sementara. Oke. Kekhawatiran apa sebetulnya Pak di balik evakuasi pengungsi di tempat-tempat penampungan yang harus dipindahkan ke sekolah-sekolah yang dirasa lebih aman? Insya Allah aman. Tadi saya sudah cek di tempat di lapangan dan PLN juga sudah siap untuk mensuplai anu listriknya dan dari desa juga sudah menyiapkan dengan baik. Ada Pak Kapolres. Jadi sekarang ini Kepala BNPB sudah membentuk satgas ya. Satgasnya nanti dipimpin oleh Pak Danre, Komandan Korem, kemudian wakilnya Pak Bupati dan Pak Kapolres. Sekarang mereka sudah bergerak. Insya Allah semuanya lancar lah. Tadi sudah disinggung Pak tenaga listrik yang belum mengalir sebagaimana mestinya Pak. Bagaimana memastikan bahwa listrik ini terpenuhi Pak? Setidaknya di wilayah-wilayah posko penampungan, posko pengungsian yang disediakan. Pak Muhadjir. Pak Muhadjir bisa mendengar suara kami, Pak? Pak Muhadjir? Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Muhadjir yang saat ini sedang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk memantau langsung seperti apa penanganan pasca erupsi yang ada di Gunung Semeru.